Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Pak. Sekarang Bapak akan mengabsen ya tentang kehadiran anak-anak Bapak. Dan dengarkan namanya ya. Iya, Pak. Desa Terhulu, Hadir, Pak. Rastian Lase, Hadir, Pak. Claudia Neris, Hadir, Pak. Citra Handayani, Hadir, Pak. Nomas Francisca, Hadir, Pak. Mesra Kristiani, Hadir, Pak. Renaldi, Hadir, Pak. Kelvin Saputra, Hadir, Pak. Fiber Putra Idaman, Hadir, Pak. Gustav, Hadir, Pak. Michael, Hadir, Pak. Iren Puspita. Hadir, Pak. Baik. Sekarang kita akan masuk pada materi berikutnya. Sebelum kita akan memulaikan pembelajaran kita awali dengan apa? Berdoa. Siapa yang memimpin kita di dalam doa? Saya, Pak. Silakan, Mesra. Mari kita berdoa dan kita maaf kita yang berdosa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami semua yang rumah di perjalanan yang besar di sekolah ini. Itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya diskusi kepada kami Tuhan. Bentar lagi kami akan mulai pelajaran dari Bapak Ibu kami. Berikan rezeki kepada mereka semoga terus mendidik kami dengan baik. Tuhan, ingin dalam dengan sempurna ini kami berjatkan melalui diri anak Yesus Juru Selamat dan Yesus kami. Amin. Amin. Baik anak-anak, salah satu tujuan kita berdoa adalah untuk diberikan kita kelancaran dan kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini. Apakah ada anak-anak kami yang tidak semangat pada pagi hari ini? Tidak. Tapi semangat ya? Semangat. Untuk lebih semangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara kita. Apakah masih ada yang belum hafal syairnya? Tidak. Baik, mari kita menyanyikan secara bersama. Sama. Baik anak-anak, apakah masih semangat? Silakan berdiri, anak-anak sekalian silakan berdiri. Berdiri. Siapa yang bisa memimpin kita tepuk PPK? Silakan Aldi. Ya, ke depan ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar
kita ke tempatnya Erwin. Baik anak-anak sekalian, sekarang sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita, siapa yang masih ingat tentang pelajaran yang kemarin? Siapa? Ayo, siapa? Angkat tangan siapa? Tentang apa? Silakan Ali. Tentang apa? Tentang pernapasan hewan. Ya, tentang sistem pernapasan pada Hewan. Pintar, bagus. Silakan duduk. Ada yang lain? Tentang apa? Contoh-contohnya apa? Sempak. Ya, silakan Christian. Cacing. Contohnya cacing bernafas dalam permukaan kulit. Iya, cacing itu bernapas pada permukaan Kulit. Ada yang lain? Ada? Misalnya ikan ya. Ya. Ikan itu bernapas dengan apa? Insang. Iya, bernapas dengan. Insang. Tepuk tangan dulu buat teman-teman kalian. Nah, minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu kita telah mempelajari tentang sistem organ pernapasan pada hewan. Sekarang kita akan mempelajari sistem sistem pernapasan pada manusia. Yang menjadi tujuan kita pada hari ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan menggali informasi dari teks bacaan, siswa mampu menganalisis organ-organ pernapasan pada manusia. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi, siswa mampu membuat badan cara kerja organ pernapasan pada manusia. Sekarang Bapak akan bertanya apa saja yang termasuk organ-organ pernapasan pada manusia sebelum kita masuk pada materi ini. Siapa yang tahu dulu? Siapa? Ada tangan siapa? Ya, silakan Isra. Hidung, tenggorokan, batang tenggorokan, palas tenggorokan, cabang tenggorokan. Iya, itu termasuk hidung, tenggorokan. Biasanya ini dikatakan faring ya. Iya. Ada laringnya. Apa lagi yang lain? Organ-organ pernapasan pada manusia. Silakan berdiri kaki ya. Silakan. Ya. Bronkus ya. Trakea. Faring, trakea, alveolus. Alveolus dan paru. Paru. Paru-paru ya kan? Iya. Baik, untuk lebih memperjelasnya, mari kita saksikan. Silakan nanti menonton video tentang sistem pernapasan pada manusia. Habis itu nanti anak-anak, Bapak akan bertanya ya. Setelah menonton video, mengamati video, Bapak akan bertanya. Ya, artinya mempresentasikan apa yang dilihat, apa yang ditonton dari video nanti. Bisa? Bisa. Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup.
Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak, Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ, kan? Iya, Lula. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dada, kan, Pipo? Jika kita menghirup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronkiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Well, Pipo, tahu nggak kalau sistem pernapasan kita terdiri dari dua, kan? Yaitu sistem pernapasan dada yang harus kita lakukan dan juga sistem pernapasan perut. Jelasin dong, Pipo, apa sih perbedaan detailnya? Pernapasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu, tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil, kan? Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan perut kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Baik anak-anak, setelah kita menonton, melihat, menyimak daripada video tentang sistem organ pernapasan pada manusia, siapa yang masih bisa menjelaskan atau mempresentasikan hasil yang telah kita tontonkan? Ayo siapa? Saya Pak. Silakan Aldi. Yang kulihat dari video itu tadi kan Pak, Ya, udara masuk melalui hidung, iya, lalu faring, lalu laring, trakea, bronkus, paru-paru. iya, mantap. Kasih tepuk salut kepada kawan-kawan kita. Kita mulai ya.
tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut deh. Ada yang lain yang bisa mempresentasikan, yang bisa menjelaskan daripada hasil video yang kita tonton tadi? Ada? Ayo. Unjuk tangan. Ada? Siapa lagi selain Aldi? Ada? Ya, silakan. Bahan merupakan pensimpanan atas seluruh kuda pasir pada bagian depan dan seluruh kucina pada bagian belakang. Ya, benar sekali. Bagus, jawabannya sudah benar, sudah bagus. Ada yang lain? Ada? Ayo. Siapa? Ada? Baik. Bahwa dalam video tadi itu tentang sistem pernapasan pada manusia itu tadi dimulai dari apa? Dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Di dalam paru-paru ada lagi yang namanya bronkiolus. Ada alveolus. Itu tadi tentang video yang kita tonton. Ada lagi? Ada tentang pernapasan tadi ada dua. Siapa yang masih ingat? Ayo. Siapa? Saya tahu. Ya, silakan. Nah. Pernapasan dada, pernapasan perut. Ya, benar. Jawabannya pernapasan dada dan pernapasan perut. Berarti anak-anak Bapak hari ini sudah mantap, sudah bisa memahami tentang isi video. Sebelum Bapak membagikan LKPD, tahu dulu apa LKPD? Tidak ya? Lembar kerja peserta didik. Artinya di situ ada nanti pertanyaan-pertanyaan dari hasil yang kita tonton tadi. Ya, dari hasil video. Sebelum itu dulu Bapak akan membagi kelompok. Ya, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3. Silakan dibagi kelompoknya mulai sekarang. Jangan ada yang ribut. Silakan. Sudah anak-anak. Sudah. Baik, Bapak akan membagikan LKPD-nya ya. Ini dikerjakan secara berkelompok. Nanti jangan hanya satu orang yang bekerja, jangan hanya ketua kelompoknya, tetapi semua anggota juga bersama ketua harus bekerja sama di dalam mengerjakan LKPD. Baik, di dalam mengerjakan LKPD saya kasih kesempatan 10 sampai 15 menit. Silakan dikerjakan mulai sekarang. Kerjakan bersama-sama ya.
Silakan dikerjakan ya. Ya, Pak. Tuh, kalau ada yang ditanya silakan ditanya. Kemana ini? Masih belum ya? Masih belum siap. Ya, masih ada waktunya. Silakan dikerjakan. Silakan diskusi sama kawan-kawannya. Silakan dikerjakan dengan baik. Masih ada kesempatan. Sudah? Belum? Silakan dikerjakan. Silakan kerjasama.
Sudah ada yang siap? Masih belum? Belum. Silahkan dikerjakan ya. Masih ada waktunya untuk mengerjakan. Itu di sini ada apa? Iya. Itu ada di sini. Ada yang siap? Sudah, Kak. Sudah. Mana dengan kelompok 3 sudah siap? Sudah. 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 Kelompok 2 sudah? Oh masih belum ya? Kelompok 1 sudah? Belum. Masih belum. Iya. Masih ada kesempatan 5 menit lagi ya.
semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah? Kelompok 3 sudah? Sudah. Baik. Bapak akan menyuruh anak-anak yang pintar-pintar untuk mempresentasikan hasil daripada LKPD yang sudah dikerjakan. Siapa yang duluan? Ayo, siapa yang duluan? Yang duluan mempresentasikan hasil kerjanya siapa? Kelompok siapa? Kelompok? Saya mulai dari kelompok 3 lah. Silakan kelompok 3 mempresentasikan hasil yang telah dikerjakan di depan kelas. Satu. Gambar pada huruf menunjukkan organ pernapasan trakea. Gambar pada huruf menunjukkan organ pernapasan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Fungsi dari alveolus adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan pada gambar di samping menjelaskan proses pertukaran inspirasi. Organ pernapasan manusia C1, 3, 4. Ya. Habis? Masih ada? Ya, silakan dibacakan. Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Organ pernapasan pada manusia meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut adalah jika pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Maksimal inspirasi pada pernapasan perut yaitu otot diafragma berkontraksi, rongga pada besar, paru-paru mengembang, udara masuk. Mekanisme eksplorasi pada pernapasan dada yaitu otot tulang rusuk bereaksi, organ dada mengecil, paru-paru mengecil, udara keluar. Ya, tepuk tangan luar biasa. Kelompok 3. Siapa lagi yang mau tampil? Dari kelompok mana? Angkat tangan cepat. Siapa? Dari kelompok? Baik, saya pilih dari kelompok 1. Silakan mempresentasikan ke depan hasil kerja yang telah dikerjakan. 1. Gambar pada huruf B menunjukkan organ pernapasan C. Trakea. Ya. Gambar pada huruf F menunjukkan organ pernapasan B. Paru-paru. 3. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Fungsi dari alveolus adalah D. Pertukaran oksigen dan karbon dioksida. 4. Proses pernapasan pada gambar di samping menjelaskan proses A. Inspirasi. 5. Organ pernapasan manusia C. 1, 3, 4. 1. Jelaskan pengertian dari pernapasan. Pernapasan adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. 2. Tuliskan secara urut organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. 3. Apa perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut adalah jika pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. 4. Bagaimana
inspirasi pada pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pada pernapasan perut yaitu otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, udara masuk. 5. Bagaimana mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada? Mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada yaitu otot tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, udara keluar. Bagus, kasih tepuk tangannya. Sekarang kelompok 3. 2 kelompok 2 akan mempresentasikan. 1. Gambar pada huruf menunjukkan organ pernapasan trakea. Gambar pada huruf menunjukkan organ pernapasan paru-paru. Di dalam paru-paru terdapat alveolus. Fungsi dari alveolus adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Proses pernapasan pada gambar di samping menjelaskan proses inspirasi. Organ pernapasan manusia 1, 3, 4. Jelaskan pengertian dari pernapasan. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Tuliskan secara urut organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronkus, paru-paru. Apa perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut? Perbedaan pernapasan dada dan pernapasan perut jika pernapasan dada menggunakan otot tulang rusuk, sedangkan pernapasan perut menggunakan otot diafragma. Bagaimana mekanisme inspirasi pada pernapasan perut? Mekanisme inspirasi pada pernapasan perut yaitu otot diafragma berkontraksi, rongga dada membesar, paru-paru mengembang, udara masuk. Bagaimana mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada? Mekanisme ekspirasi pada pernapasan dada yaitu otot tulang rusuk relaksasi, rongga dada mengecil, paru-paru mengecil, udara keluar. Biar kasih tepuk tangannya. Apakah masih semangat? Masih, Pak. Bagus. Mari kita kasih tepuk salut. Semua yang tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut deh. Baik anak-anak, setelah mempresentasikan LKPD hasil daripada tugas kalian, semua jawabannya bagus dan benar. Ya. Silakan dikumpulkan di depan. Ya. Silakan dikumpulkan di depan ya. Masing-masing kelompok. Silakan kumpulkan di depan. Ya. Baik anak-anak, Bapak sudah siapkan alat peraga sederhana ya tentang sistem organ pernapasan pada manusia ya. Alat peraganya ini ya. Coba dulu anak-anak Bapak itu menghirup dulu dah, menghirup. Tarik nafas ya, 1, 2. Sudah keluarkan. Sudah? Apa yang terjadi setelah kita menghirup udara? Ayo siapa yang tahu? Ya,
Paru-paru membesar. Benar sekali. Paru-paru kita membesar pada saat kita menghirup udara. Kenapa? Karena udara masuk di dalam paru-paru. Coba kita keluarkan udara. Ya. Pertama dihirup ya. Lalu keluarkan. Apa yang anak-anak rasakan pada saat mengeluarkan udara atau karbon dioksida? Apa? Paru-paru mengecil atau mengendur. Ya. Pintar anak-anak Bapak hari ini ya. Baik. Anak-anak ini alatnya, alat sederhana yang Bapak buat. Ini penjelasan bagaimana membuat alat peraga sederhana. Silakan ditonton, diperhatikan, disimak videonya. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel kami, Konten Kreatif. Nah, kali ini kita akan membuat alat peraga sistem pernapasan manusia, di mana kita tahu bahwa manusia itu bernapas dengan menggunakan paru-paru. Nah, untuk lebih mudah memahami proses pernapasan pada manusia, kita akan membuat alat peraga sistem pernapasan pada manusia, tentunya menggunakan bahan-bahan dan alat yang sederhana. Yuk kita simak saja video berikut ini ya. Pertama-tama kita potong botol mineral ini menjadi dua bagian. Kita potong pas di tengahnya aja ya. Nah, ini sudah. Lanjut kita lubangi bagian tutup botol ini. Di sini saya menggunakan lem tembak. Saya gunakan bagian besinya ini buat melubangi tutup botol ini. Kita tunggu sampai meleleh. Mungkin agak sedikit lama ya, karena kita menunggu juga besinya ini panas agar bisa melubangi tutup botol. Nah, di sini sudah berlubang. Kita sesuaikan lebar lubangnya agar selangnya bisa masuk. Kemudian kita akan membuat selangi. Jadi kita potong menjadi 3 bagian selangnya. Kita bentuk membentuk huruf Y. Lalu kita lem. Nah, ini yang sudah jadi selangnya. Jadi usahakan di bagian pecahan ini jangan sampai terlupa ya. Selanjutnya kita pasangkan 2 balon kecil ini pada bagian cabang selang. Kita rapatkan menggunakan gelang karet saja agar lebih mudah. Nah, ini yang sudah jadi, diikat dengan rapi ya. Kemudian kita selasi bagian bawah botol ini agar bagian bawah botol ini enggak terlalu tajam. Nanti kita buat untuk memasangkan balon besarnya.
kita masukkan selai tadi melalui bagian bawah botol ke atas, dan kita temukan sama lubang tutup botol. Nah, seperti ini. Selanjutnya bagian tutup botolnya itu kita lem agar tidak ada lubang untuk udara keluar masuk melalui tutup botol itu. Kita tunggu hingga kering. Nah, selanjutnya kita pasangkan balon besar ke bagian bawah botol. Kita pasangkan perlahan. Ya, nah ini sudah jadi. Selanjutnya kita beri isolasi lagi agar tidak mudah lepas. Nah, ini yang sudah jadi. Jadi ini ada alat peraga, alat pernapasan manusia. Cara menggunakannya mudah. Jadi tinggal kita tarik bagian bawah balon ini ke bawah dan ke atas. Sambil kita lihat, nah di situ ada pergerakan dari dua balon kecil yang ada di dalam. Jadi kita umpamakan bagian balon besar ini kita umpamakan sebagai diafragma manusia. Ya. Lalu untuk dua balon kecil yang ada di dalam kita umpamakan sebagai paru-paru manusia yang bercabang. Yang bagian luar ini tempat udara masuk, jadi kita umpamakan sebagai hidung manusia. Untuk mekanisme kerjanya, pada saat kita bernafas, udara masuk melalui rongga hidung menuju ke tenggorokan, terus ke percabangan bronkus dan masuk ke paru-paru. Nah, pada saat kita bernafas, terlihat di situ diafragma kita membesar dan paru-paru ikut mengembang karena ada udara yang masuk. Nah, setelah terjadi pertukaran udara yang terjadi di alveolus, maka udara akan keluar melalui rongga hidung. Nah, di sini ditandai dengan diafragma yang mendatar dan juga paru-paru mengepis, pertanda udara keluar. Jadi dalam hal ini proses menghembuskan udara. Nah, bagaimana? Mudah sekali bukan mempelajari mengenai mekanisme kerja pernafasan kita. Semoga bermanfaat. See you next video. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah bagaimana cara membuat alat peraga sistem dan pernapasan pada manusia. Ya. Ada bahan-bahannya tadi, ada pipet, ada kan pipet atau sedotan, ada botol mineral atau botol aqua, ada balon, ada karet tadi dan lain sebagainya. Ketika kita menghirup tadi udara, apa yang terjadi? Itu namanya inspirasi. Ya, inspirasi itu adalah udara masuk ke paru-paru. Dicoba dulu diperagakan. Ini alat yang Bapak buat. Coba diperagakan, ditarik ke bawah. Nanti apa yang terjadi? Ya, setelah itu nanti Bapak akan membagikan kegiatan kedua tentang alat peraga yang Bapak buat. Ya, coba dulu diperhatikan masing-masing kelompok. Coba ditarik dulu. Apa yang terjadi kalau ditarik ke bawah? Ya, diperhatikan ya. Coba lagi, yang lain coba. Ya. Diperhatikan ya. Sudah diperhatikan kalau ditarik ke bawah apa yang terjadi? Sudahkah? Ya. Ini kelompok 2. Coba diperhatikan. Coba diperagakan.
Kita anggap ini adalah paru-paru manusia. Ya, coba. Nanti ada kerja kelompok lagi ya. Coba. Ya, tidak apa-apa dicoba. Ini kelompok 1, silakan dicoba. Perhatikan apa yang terjadi di dalam paru-paru. Sudah diperhatikan apa yang terjadi ketika kita menarik ke bawah? Apa? Paru-paru mengembang atau membesar. Kenapa? Ya, karena udara sudah masuk di dalam paru-paru. Apa yang terjadi kalau kita lepaskan ini? Apa? Paru-paru mengembang. Sudah pintar, sudah tahu ya. Sekarang Bapak ada kegiatan yang kedua ya. Ini tentang mekanisme pernapasan. Bapak sudah siapkan alat-alat, tinggal menempel di sini, ya. Tinggal menempel di sini mana yang termasuk inspirasi. Inspirasi itu apa tadi? Ya, mantap, menghirup darah. Apa yang dimaksud dengan ekspirasi tadi? Iya. Ketika kita mengeluarkan udara, dikatakan ekspirasi. Ini ya, Bapak sudah siapkan bahannya, tinggal menempel. Bapak sudah gunting, dilihat gambarnya nanti mana yang termasuk inspirasi, gambarnya ada. Dan bagaimana ciri-cirinya? Ya, ciri-cirinya misalnya inspirasi ini rongga dada apa tadi? Membesar. Bagaimana kalau ekspirasi? Rongga dada? Buncit. Sudah paham? Sudah. Ini ya, Bapak akan bagikan masing-masing kelompok ya. Ya. Nanti ditempel, Bapak sudah siapkan lemnya ya. Ini kelompok 1 ini silakan ditempel, dilihat gambar yang termasuk inspirasi dan ekspirasi. Lemnya ada. Lemnya sudah Bapak siapkan, silakan ditempel. Di gambar itu ada keterangannya ya. Ada. Coba dilihat gambarnya, ada itu udara masuk. Ada? Ya, silakan ditempel. Ini tentang ini gambar yang satu ya. Dah. Dilihat gambarnya, ada penjelasan di situ, ada udara keluar ya. Ada udara masuk. Ini dilihat gambar ini apakah termasuk
inspirasi atau ekspirasi. Kalau inspirasi, udara masuk. Kalau ekspirasi tadi apa? Udara keluar. Udara keluar. Silakan dicocokkan, ya, dicocokkan. Sudah saya bagi lemnya kan? Ini lagi. Dilihat dan dilihat gambarnya. Ada kan? Dua-dua. Silakan dicocokkan sesuai gambarnya. Dengan lebih. Dua ya. Mana yang udara masuk, mana tempatnya? Kalau udara keluar, mana tempatnya? Inspirasi itu adalah udara. Ya. Sudah, silakan dikerjakan. Saya kasih kesempatan 10 sampai 15 menit. Dicocokkan gambarnya dan apa ciri-cirinya sesuai penjelasan tadi ya. Ini lagi hasilkannya ya. Silakan kerjasama dalam kelompok. Dicocokkan. Silakan ditempel. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 sudah? Baik. Mewakili kelompok, silakan mempresentasikan di depan tentang kegiatan 2 kita ini tentang pernapasan pada manusia. Mana yang termasuk inspirasi, mana yang termasuk ekspresi. Silakan kelompok 3. Inspirasi, udara masuk. Otot dada kontraksi. Paru-paru mengembang, udara masuk ke paru-paru. Paru-paru kembali normal. Volume rongga dada membesar. Udara keluar. Otot dada relaksasi. Diafragma relaksasi. Volume rongga dada normal.
darah dua paru di kram berkontraksi. Bagus, kasih tepuk salut dulu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut deh. Kita. Sekarang setelah kita mempelajari sistem organ pernapasan pada manusia, sekarang silakan saya membagikan untuk evaluasi, artinya tugas rumah. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Silakan ke depan. Setelah kita mempelajari tentang organ pernapasan pada manusia, mulai dari awal tadi sampai sebentar lagi kita akan pulang. Saya akan bagikan dulu lembar evaluasi ya, hasil daripada pembelajaran kita hari ini. Silakan nanti dikerjakan di rumah. Ini pekerjaan di rumah ya. Ini hasil evaluasi hasil pekerjaan kita hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak mau bertanya dulu ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Baik, bagus. Seterusnya, siapa di antara anak-anak Bapak ini yang bisa menyimpulkan, memberikan kesimpulan tentang pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Ya, silakan Aldi. Ya. Kita pelajari hari ini tentang sistem pernafasan pada manusia. Ya, bagus. Ada yang lain bisa mengambil kesimpulan apa yang kita pelajari pada hari ini? Ada? Yuk. Ada? Saya Pak, Ya, silakan. tentang pembelajaran kita hari ini hidung, paru, laring, trachea, fokus, oculus, alveolus. Alveolus, ya. Itu adalah tentang organ-organ pernapasan pada manusia. Ada yang lain? Ada tanggapan? Tidak? Baik, kesimpulannya bahwa sistem organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari apa? Yang pertama apa? Hidung. Yang kedua? Yang kedua apa? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Keenam? Ya. Di dalam paru-paru ada lagi terbagi, ada yang namanya bronkus. Ada lagi itu adalah kesimpulannya. Dan pernapasan manusia terbagi berapa tadi? Terbagi dua. Yang pertama apa? Ya, pernapasan. Nah, yang kedua? Pernapasan perut. Sudah tahu ya? Apa-apa saja organ pernapasan pada manusia? Sudah? Baik. Sebelum kita pulang, silakan dulu periksa di bawah mejanya kalau ada kertas-kertas, di dalam laci, di belakang, di samping. Silakan diperiksa, kalau ada diambil. Silakan nanti dibuang di tempat sampah. Ada? Tidak. Sudah? Anak-anak Bapak yang pintar-pintar, sebelum kita pulang, rajin-rajin untuk belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Jangan malas datang ke sekolah. Tetap semangat untuk belajar. Nah, kalau pulang nanti jangan ada yang main-main di jalan.
langsung pulang ke rumah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita berdoa. Siapa yang memimpin kita berdoa? Ayo, siapa yang berani? Ya, silakan pasti yang memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ya Tuhan, kami kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di surga, di mana Engkau telah menolong kami dari rumah di perjalanan hingga siang hari ini. Ya Tuhan, kami tahu itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya belas kasihan kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah di tempat ini. Ya Tuhan, kami mohon kepadamu, berikanlah kami kekuatan, kesehatan, dan jauhkanlah kami dari segala mara bahaya. Ya Tuhan, doa anak-Mu Yesus singkat ini kami landaskan melalui diri anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Rasien. Baik, sekarang kita pulang. Silakan kumpulkan bukunya, dikasih di dalam tas dan boleh pulang. Jangan lupa dikerjakan tugasnya di rumah. Boleh pulang ya? Ya, silakan.